Oke, pada saat ini saya dan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Dean Kembuan, Juvinetti Langi, dan Yuskarak Sebastian akan menjelaskan program kami dengan judul Optimasi Irigasi di Lahan Pertanian Menggunakan Algoritma Fuzzy Logic. Jadi tujuan program kami adalah menentukan jumlah air irigasi yang dibutuhkan berdasarkan nilai kelembapan tanah atau suhu lingkungan menggunakan Fuzzy Logic. Jadi program menghitung derajat keanggotaan untuk masing-masing variabel kelembapan suhu, lalu menerapkan aturan Fuzzy Logic untuk memutuskan apakah air irigasi yang dibutuhkan harus tinggi, sedang, atau rendah. Yang pertama, fungsi untuk menghitung derajat keanggotaan Fuzzy untuk kelembapan tanah. Jadi float Fuzzy kelembapan atau float kelembapan. Jadi fungsi ini menghitung derajat keanggotaan Fuzzy yang untuk kelembapan tanah. Kategori yang digunakan untuk mengukur kelembapan tanah adalah yang pertama dengan sangat kering, kelembapan kurang dari sama dengan 30, dengan keanggotaan penuh 1. Lalu ada kering 30%, kurang dari kelembapan, kurang dari sama dengan 70. Nilai derajat keanggotaan dihitung antara 0 dan 1. Semakin mendekati 70%, semakin rendah nilainya. Lalu ada lembab dengan kelembapan lebih dari 70%, keanggotaan 0, tidak kering. Jadi cara kerjanya, jika kelembapan di bawah atau sama dengan 30%, maka kondisi sangat kering dengan keanggotaan 1. Jika antara 30% dan 70% derajat, keanggotaan dihitung menggunakan formula linear 70 kurang kelembapan per 40 untuk mendapatkan nilai Fuzzy dari 1 ke 0. Jika lebih dari 70%, derajat keanggotaan 0 atau tidak kering. Lalu kedua ada fungsi logik untuk menghitung derajat keanggotaan Fuzzy suhu. Jadi float Fuzzy suhu, float suhu. Jadi fungsi ini menghitung derajat keanggotaan Fuzzy untuk suhu. Kategori yang digunakan untuk mengukur suhu adalah yang pertama dingin, suhu kurang dari sama dengan 15 derajat Celcius dengan keanggotaan penuh 1. Lalu normal 15 derajat Celcius kurang dari suhu kurang dari sama dengan 30 derajat Celcius. Nilai derajat keanggotaan dihitung antara 0 dan 1. Lalu ada panas, suhu lebih dari 30 derajat Celcius, keanggotaan 0, tidak dingin. Jadi cara kerjanya, jika suhu di bawah atau sama dengan 15 derajat Celcius, suhu dianggap dingin dengan keanggotaan 1. Jika di antara 15 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius, derajat keanggotaan dihitung menggunakan formula linear 50 kurang suhu per 15 untuk mendapatkan nilai Fuzzy dari 1 ke 0. Jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, derajat keanggotaan 0, tidak dingin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program ini. Nah, oke. Di sini fungsi untuk menentukan jumlah air irigasi berdasarkan Fuzzy Logic. Nah, fungsi ini menerima dua parameter, yaitu kelembaban dan suhu. Nah, kedua fungsi ini atau parameter ini bertipe float yang akan mengembalikan nilai bertipe float yang mewakili jumlah air irigasi. Nah, kita masuk pada float derajat kelembapan sama dengan kelembapan Fuzzy. Float derajat suhu sama dengan Fuzzy suhu. Nah, di sini menghitung derajat keanggotaan, memanggil dua fungsi, yaitu Fuzzy kelembapan dan Fuzzy suhu, yang menghitung derajat keanggotaan untuk kelembaban dan suhu berdasarkan logika Fuzzy. Hasilnya disimpan dalam variabel derajat kelembapan dan derajat suhu. Nah,
nilai-nilai berada di antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak termasuk kategori dan 1 termasuk kategori. Nah, contohnya misalnya suhu, kelembapan suhu panas dan kelembapan rendah. Nah, oke, kita masuk pada aturan fasi. Jika kelembapan rendah dan suhu panas, maka air irigasi tinggi. Nah, jika derajat kelembapan di sini, jika derajat kelembapan lebih dari 0,5 dan derajat suhu ini kurang dari 0,5, maka fungsi mengembalikan nilai 80,0 yang artinya air irigasi tinggi. Oke. Nah, jika kelembapan sedang dan suhu normal, maka air irigasi sedang. Nah, di sini jika kelembapan kurang dari 0,5 dan derajat suhu lebih dari 0,5, maka air irigasi sedang, atau di sini 50,0 yang artinya air irigasi sedang. Nah, lanjut, jika kelembapan tinggi dan suhu dingin, maka air irigasi rendah. Nah, jika kelembapan tinggi dan suhu dingin, maka air irigasi rendah dan akan muncul 30,0, yaitu air irigasi rendah. Nah, oke. Nah, pada program ini menggunakan logika fasi untuk menentukan jumlah air tinggi dengan memeriksa kondisi kelembapan suhu dan melalui aturan-aturan fasi sederhana. Nah, nilai-nilai yang dikembalikan yaitu ini 80,0, 50,0 dan 30. Nah, ini juga bisa tergantung pada kondisi input yang diterima. Baik, selanjutnya di sini kita masuk dalam fungsi main. Fungsi main dari program ini, jadi fungsi ini itu bertugas mengambil input dari pengguna dan menampilkan hasil jumlah air irigasi yang dibutuhkan berdasarkan kelembapan dan suhu yang diberikan. Nah, kemudian cara kerja program ini itu, jadi yang pertama program itu meminta pengguna untuk memasukkan nilai kelembapan tanah dalam bentuk persen dan juga memasukkan suhu lingkungan dalam bentuk derajat Celcius. Jadi berdasarkan input ini, fungsi jumlah air ini dipanggil untuk menghitung jumlah air yang dibutuhkan. Kemudian akan menampilkan hasil jumlah air irigasi dalam bentuk liter. Jadi ketika kita coba run ini programnya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kelembapan tanah. Kita misalkan saja di angka 40%, kemudian dengan suhu lingkungan 30 derajat Celcius. Jadi, maka jumlah air irigasi yang dibutuhkan itu 80 liter. Jadi, kita bisa lihat kembali di dalam program. Yang pertama, fungsi untuk menghitung kelembapan tanah. Nah, karena kita masukkan tadi di angka 40, maka dia dikategorikan di kelembapan tanah yang kering. Karena kita bisa lihat program, jika kelembapan tanah lebih dari 30 dan juga kurang dari sama dengan 70, maka kelembapan tanah itu kering. Dan juga kemudian di sini ada suhu lingkungan, kita masukkan tadi 30 derajat Celcius, kita bisa lihat di fungsi untuk menghitung suhu, yaitu dimasukkan dalam kategori normal karena bisa dilihat di sini jika suhu lebih dari 15 dan juga kurang dari sama dengan 30,
kan di sini kan kurang dari sama dengan 30, karena tadi 30 kita masukkan, jadi masih dikategorikan sebagai suhu yang normal. Kemudian jumlah air gelas yang dibutuhkan 80 liter, kita bisa lihat di sini dia dikategorikan di air hidrasi yang tinggi karena dia menyentuh angka 80 liter. Nah, jadi program ini itu menggunakan fungsi logik sederhana dengan dua input, yaitu kelembapan dan suhu untuk menentukan jumlah hidrasi yang dibutuhkan. Nah, baik, sekian dari kelompok 2 program yang kami buat mengenai optimasi hidrasi di lahan pertanian menggunakan algoritma fungsi logik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.